Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Ririn, kali ini kita akan berbincang tentang seputar Paskah di dalam Gereja Katolik. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Vincentius Udi Prasetyo SS, selaku Penyuluh Agama Katolik Kabupaten Gunung Kidul. Berkah dalam Pak Udi. Berkah dalam. Apa kabarnya ini? Luar biasa, sehat, baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Pak Udi. Pak Udi, saat ini kita akan berbicara seputar Paskah di dalam Gereja Katolik. Apakah ada tema Paskah secara khusus di tahun 2024 ini di Gereja Katolik? Oh ya, Bu Ririn, baik. Untuk tema umum Paskah, sebenarnya PGI dan KWI itu punya tema yang sama, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya, ya sama. Tetapi di Keuskupan Agung Semarang itu yang melingkupi gereja-gereja Katolik di DIY dan juga di Jawa Tengah itu mengambil tema yang lebih spesifik karena melihat umat paroki di Keuskupan Agung Semarang itu memang sedikit berbeda kalau kita mau melihat perbedaan dengan misalnya Keuskupan Agung Jakarta yang notabene memang mereka di metropolis. Tentu kita harus menurunkan tema ini menjadi subtemanya. Ada fokusnya. Untuk tahun 2024 ini di Keuskupan Agung Semarang itu mengambil tema tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian. Itu Bu Rin. Ya. Jadi ada tema tersendiri. Ada. Ya. Kemudian dari tema itu Pak Udi, apa yang ingin ditekankan? Untuk tema ini yang diambil oleh Keuskupan Agung Semarang, tema yang secara khusus ini mau melihat bahwa iman itu dilihat sebagai rahmat, sebagai karunia. Maka sebagai karunia yang mungkin diberikan secara cuma-cuma, ini harus disyukuri. Nah, wujud syukurnya ini nanti bentuknya adalah bagaimana iman ini juga diwariskan, ya, kemudian diwartakan, dan juga sebagai wujud kesaksian dalam kehidupannya. Maka tidak bisa dikatakan orang ini beriman dan menghidupi rahmat sebagai anugerah tanpa memberikan aksi perbuatan yang nyata. Itu yang menjadi penekanannya, Bu Rin. Ya. Baik. Lah, untuk Paskah tahun 2024 ini, kira-kira apa yang menjadi fokus Gereja Katolik dalam pengembangan umat beriman? Ya, baik, untuk Gereja Katolik sendiri tahun 2024 ini memberikan fokus perhatian pengembangan terhadap yang namanya FIBB. FIBB ini singkatan Bu Ririn. Jadi kepanjangannya adalah Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Jadi formatio ini diberikan kepada iman dari anak umur, istilah kita adalah piut, yaitu pendampingan iman usia dini, kemudian beranjak menjadi pia, pendampingan iman usia anak, kemudian ada per, pendampingan iman usia remaja, naik lagi yaitu piom, pendampingan iman usia orang muda, kemudian naik lagi yaitu piot, pendampingan iman orang dewasa, dan terakhir adalah istilahnya piul, pendampingan iman umat lansia. Ini Bu Rin, ya. Luar biasa lengkap sekali pelayanannya ya untuk pengembangan umat beriman ini. Lebih jauh tentang FIBB tadi Pak Udi, apa yang istimewa dari fokus garapan pastoral itu? Begini Bu Rin, kebetulan saya ini di gereja sebagai ketua bidang pewartaan. Jadi memang secara khusus menangani pendampingan iman FIBB ini dari tingkat paling bawah, yaitu pendidikan iman usia dini di umur 0 sampai 5 tahun, di mana anak-anak ini memang dunianya adalah bermain. Tetapi dalam dunia bermain ini kita juga berikan fokus kepada mereka bahwa dalam permainan-permainan yang diberikan itu kita juga memberikan kerangka rohaninya. Nah, dalam tingkat-tingkat selanjutnya, anak ini kan akan bertumbuh secara dewasa, lebih dewasa secara umur. Nah, kan nanti mereka akan berjenjang ini ke arah pendampingan iman usia yang anak, ya antara 5 kemudian sampai 10 tahun. Ini juga mempunyai fokus tersendiri. Kita berikan tingkatan pendampingan imannya juga lebih lagi dengan metode-metode yang kita buat. Nanti setelah itu lebih fokus lagi, ini anak setelah anak kemudian beranjak di usia mereka yang mulai remaja, mulai SMP, ini usia 10, 11, 12, 13, mereka kelas 7, kelas 8, ini mereka sudah mempunyai pergaulan yang lebih luas. Apalagi sekarang media sosial lebih
leluasa mereka kuasai. Anak-anak SMP sekarang luar biasa, bahkan mereka mempunyai akses yang lebih luas mungkin daripada kita. Maka ini perlu ada pendampingan khusus, termasuk juga pendampingan terhadap bagaimana kita memberikan pendampingan ketika mereka menggunakan sosial media. Ini sejak iman remaja sudah kita berikan. Nah, setelah itu fokus berikutnya, setelah mereka remaja, mereka akan menginjak menjadi orang-orang muda yang sudah mulai bekerja. Awal-awal mereka juga mempunyai pasangan, awal mereka mempunyai identitas baru mereka, mungkin sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang pengusaha dan sebagainya. Ini juga ada pendampingan khusus. Jangan sampai mereka terlena dalam dunia yang baru, meninggalkan basic dasar pondasi iman mereka. Maka kita berikan juga di sana. Nah, setelah umur mereka usia orang muda itu, kita akan berikan pendampingan khusus, yaitu yang istilahnya tadi saya sebut adalah PIOT, pendampingan orang dewasa. Ini rata-rata mereka sudah hampir menikah muda, menikah 5 tahunan. Ini sampai umur 36 tahun ya. Nah, ini juga mereka punya problematika yang berbeda juga. Mungkin juga kehidupan baru dalam berumah tangga itu kan 0 sampai 5 tahun ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, ini kita masukkan lagi pendampingan yang lebih berbeda. Lebih dalam pendampingan psikologi kita tambahkan di sana. Kemudian pendampingan bagaimana mengelola kehidupan keuangan mereka dalam tahun-tahun pertama. Kemudian membangun relasi konflik, ini juga kita berikan, apalagi mereka ini orang-orang yang berbeda dan disatukan dalam rumah tangga yang sama. Nah, setelah ini ada pendampingan yang lebih khusus lagi untuk setelah dewasa mereka sampai ke usia lanjut. Ini pendampingan atau disebut PIUL, pendampingan iman usia lanjut. Ini berbeda lagi, ini mereka yang sudah mulai akan posisi akan pensiun, ya, kemudian mereka bagaimana mempersiapkan pensiun supaya lebih bahagia, bagaimana memanfaatkan waktu mereka dengan hobi-hobi mereka, kita jalin dengan relasi dengan komunitas-komunitas yang mereka suka. Ini akan membawa kehidupan mereka tetap bahagia meskipun mungkin dikatakan tidak mengalahkan kadaluarsa, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah purna, meninggalkan dunia kesibukan mereka dan menghidupi kehidupan baru mereka, yaitu di dunia pensiun atau usia yang sudah lanjut itu. Juga ada pendampingan khusus untuk PIUL itu, yaitu pendampingan untuk kesehatan, karena ya mau tidak mau usia itu memengaruhi ya penurunan kesehatan, penurunan macam-macam untuk kekuatan fisiknya. Maka ada tim-tim dokter yang kita undang juga, kita ajak untuk mendampingi mereka. Ini keistimewaannya Bu Rilin untuk tahun ini. Gitu. Istimewa sekali Pak Udi, pendampingan di segala usia dengan segala kebutuhan mereka, luar biasa sekali. Nah, tetapi dari sekian pendampingan yang diberikan, apakah Gereja Katolik memfokuskan pada satu aksi apa begitu Pak Udi? Jadi ada aksi apa yang menjadi fokus itu? Iya Beren, ada. Jadi ini adalah kalau yang tadi itu proses pendampingan yang akan terus-menerus dan berkelanjutan, tetapi itu juga tidak menutup keinginan kami untuk membuat aksi di tahun Paskah tahun ini, yaitu kita akan membuat gerakan APP. Ini singkatan lagi. APP itu adalah aksi puasa pembangunan. Jadi dalam masa Prapaskah ini, masa puasa dan berpantang kita selama 40 hari, kita mau mengajak semua elemen tadi FIBB itu. Kalau dulu tahun kemarin di Bisaroh itu juga sempat saya menguraikan ini, tapi waktu itu umum Bu Rilin. Tapi sekarang berbeda. Jadi setiap anak, kemudian ibu, kemudian ayah, mungkin anggota keluarga, itu kan mereka juga kadang punya penghasilan sendiri. Anak-anak pun punya uang saku sendiri. Jadi dalam masa pantang dan puasa ini, mereka itu kita ajak untuk bersolidaritas. Ketika mereka berpuasa, berpantang, uang yang mereka miliki itu dia sisihkan secara pribadi. Anak juga ada kotaknya masing-masing. Kalau biasanya anak diberi saku 10.000, 20.000, maka dia akan jajan cukup 10.000 saja. Yang separuh itu dimasukkan dalam kotak APP itu. Ibu juga sama, punya uang belanja yang sekian, kemudian karena puasa dan berpantang, mungkin pantang daging, mungkin pantang lauk, pantang apapun yang tidak disediakan di meja makan, itu kan akhirnya tidak dibelanjakan. Dimasukkanlah dalam kotak APP itu juga. Ayah juga begitu. Ayah karena punya penghasilan sendiri juga, mungkin ada yang merokok, mungkin ada yang punya hobi tertentu, itu juga menyisihkan apa yang menjadi penghasilan untuk keinginan mereka, dimasukkan di kotak yang berbeda. Jadi satu keluarga itu menyisihkan masing-masing di kotak yang berbeda dengan satu tujuan yang sama, menyisihkan apa yang menjadi penghasilan atau kepemilikan mereka terhadap keuangan itu untuk masing-masing satu keluarga digabung dengan keluarga yang lain menjadi satu paroki,
digabung lagi dengan paroki yang lain dan ngumpul semua di Keuskupan Agung Semarang. Nah, dana inilah yang akan disebut dana APP, Aksi Puasa Pembangunan, yang akan membantu untuk saudara-saudara kita, tidak hanya yang Katolik saja, Bro Rin, untuk siapapun, semua agama yang membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ya, lebih-lebih untuk tahun-tahun ini kan lumayan banyak hal yang membutuhkan bantuan dana kita. Ini yang menjadi gerakan nyata aksi kita di Paskah tahun 2024. Luar biasa, bagus sekali Pak Udi. Jadi kita belajar ya untuk menyisihkan berkat kita. Betul. Yang nantinya kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Betul. Kemudian menurut Pak Udi, apakah ada pesan atau harapan khusus pada Paskah tahun 2024 ini yang akan disampaikan untuk umat Katolik di Kabupaten Gunung Kidul? Untuk seluruh umat Katolik di Kabupaten Gunung Kidul, saya sendiri mengajak juga bersama seluruh umat beriman untuk tahun 2024 Paskah ini kita berharap orang-orang Katolik itu menjadi orang-orang Katolik yang cerdas, yang tangguh dan misioner. Kalau saya sebut lagi tak singkat itu CTM, cerdas, tangguh dan misioner. Cerdas itu apa? Jadi umat Katolik itu harus mensikapi semua persoalan hidup itu dengan cerdas. Jangan semata-mata emosional menghadapi sesuatu hal, konflik, kemudian masalah dengan reaktif. Akhirnya ketika kita menggunakan emosional, maka keputusan-keputusan yang diambil itu menjadi tidak bijaksana. Maka kita harus cerdas, mengambil hal-hal yang baik dari setiap mungkin keadaan yang paling buruk sekalipun. Yang kedua, tangguh. Tangguh ini kita ajak seluruh umat Katolik dalam keadaan yang sesulit apapun, kita tough. Kita tetap berjuang, tetap survive. Karena apa? Kita yakin Tuhan bersama kita. Apalagi dalam Paskah, kebangkitan Tuhan, kita juga harus bangkit dari situasi-situasi buruk kita. Bahkan kalau kita punya hal-hal yang buruk di masa lalu, ini kesempatan kita. Disertai dengan semangat tobat, berpantang, berpuasa, kita bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan ketangguhan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, misioner. Misioner ini saya maksudkan adalah umat Katolik kita ajak untuk mempunyai semangat misi, semangat mewartakan, semangat berevangelisasi, semangat menjadikan diri ini sebagai saksi kebaikan, saksi kebenaran. Dimanapun kita berada, berhadapan dengan siapapun, di tempat apapun, jadilah kita ini sebagai garam dan terang, menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi saksi kebaikan Tuhan. Ya, ini berdiri yang saya maksudkan, cerdas, tangguh dan misioner, begitu. Ya, closing yang bagus sekali, pesannya CTM. Semoga bisa terrealisasi dengan baik dan kami berterima kasih sekali untuk kehadiran Pak Udi di tempat ini. Terus menjadi berkat bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul khususnya. Selamat melayani dengan semangat dan terakhir selamat Paskah. Terima kasih Pak Udi. Sama-sama Bu Redin. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Vincentius Udi Prasetyo SS selaku penyuluh agama Katolik Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Dan saya Ririn undur diri, sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Terima kasih.